Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirvan Manopulo dari 1231. Ini saya akan melaksanakan praktikum tentang permasalahan IP Gate Internet Gateway. Sebelum saya mulai, di sini saya akan menjelaskan topologinya terlebih dahulu. Untuk topologinya saya menggunakan topologi seperti ini. Yaitu cloud itu berasal dari cloud adalah internet yang kita dapatkan dari DOS asli. Kemudian untuk router sini saya gunakan router yaitu routernya Debian 10. Ini digunakan untuk menyalurkan internet dari Windows asli ke PC client. Kemudian di sini PC client saya menggunakan Windows XP. Ya, kita mulai ke sini. Pertama-tama yang kita lakukan di sini saya akan menunjukkan IP yang saya gunakan. Nah, untuk IP yang saya gunakan untuk NP03 yaitu adapter pertama saya menggunakan DHCP. Itu DHCP-nya saya di sini untuk adapter 1 menggunakan bridge. Kemudian untuk adapter 2 saya menggunakan host. Kemudian saya menggunakan internal network. Yaitu di sini internal networknya adalah ini, NetSD NP0S8. Kemudian setelah selesai kita lalu //init.d /networking restart. Nah, setelah kita restart, nanti kita langsung coba untuk ping Google karena kita menggunakan bridge. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian ping google.com. Nah, setelah berhasil kita untuk ping Google, di sini kita langsung setting ke repository the source list. Dan di sini saya untuk repository saya menggunakan Kartolo. Dan setelah itu kita keluar, kita update. Di sini untuk mempersingkat durasi karena saya sebelumnya telah mengupdate-nya, kita langsung saja lanjut ke apt. Kita lanjut ke install bagaimana cara setting untuk ESP DHCP server. Yaitu pertama kita install lebih dahulu ESP DHCP server. Kemudian kita enter. Nah, sini saya telah menginstalnya sebelumnya. Kemudian setelah berhasil untuk install ESP DHCP server, sini saya akan menemukan /etc/resolve.conf. Nah, untuk name servernya di sini telah kita dapatkan otomatis, yaitu berasal dari bridge. Kemudian kita keluar, kita /etc/sysctl conf. Enter. Nah, di sini net IPv4-nya, IP forward-nya, pagarnya kita hapus. Kemudian kita /etc/host. Nah, di sini untuk IP-nya yang ini, yang di baris kedua kita ganti menjadi IP yang untuk kita sambungkan ke klien. Bisa di sini saya menggunakan 192.168.1.1. Nah, untuk IP yang ini kita tambahkan sendiri, yaitu IP yang ini kita menggunakan IP yang berasal dari resolve. Kemudian ini kita berikan domain kita, ini terserah domainnya. Kemudian kita /etc/default/ec/DHCP. Nah, DHCP DV4-nya ini sebelumnya terdapat pagar, yaitu untuk menutupnya menjadi komen. Di sini untuk pagarnya kita hapus saja. Kemudian untuk interface V4-nya kita ganti menjadi NP0S8. Nah, di sini sebelumnya masih kosong, lalu kita isi dengan NP0S8, yaitu yang ada pada adapter 2. Adapter 2 yang sini kita gunakan untuk menyambungkan ke klien. Dan setelah itu, setelah setting selesai, kita ke /etc/dhcp/dhcpd.conf. Enter. Di sini sebelumnya masih terbuka.
di sini sebelumnya masih terbuka. Nah, untuk kita jadikan komen saja, yaitu kita beri pagar. Kemudian kita ke bawah sampai menemukan select different configuration for internal subnet. Nah, di sini baru, di sini sebelumnya masih tertutup dengan pagar. Nah, pagarnya itu kita hapus saja, jadi untuk kita buka ini. Kemudian subnetnya kita isi dengan IP yang menyambung ke arah klien. Kita isi 192.168.1.0. Kemudian range-nya ini terserah, mau kalian beri range berapa itu terserah. Kemudian domain name servernya kita ganti dengan domain yang kita taruh di host tadi. Kemudian domain name Gary. Sini option routernya kita ganti menjadi IP kita, yaitu 192.168.1.1. Kemudian ini broadcastnya 255. Kemudian setelah itu kita nano ctc init.d /sc dhcp server restart. Sini kita tunggu saja sampai restartnya selesai. Nah, setelah restart selesai, untuk mempermudah di sini saya akan langsung IP tables min t min a host routing min s 192.168.1.0/24 min c masquerade. Enter. Nah, setelah itu kita langsung ke klien. Sini saya akan menjelaskan semua yang ada pada web, yaitu praktikumnya apa itu ipconfig all, ipconfig renew, dan ipconfig release. Di sini saya mulai dengan ipconfig. Ipconfig di sini adalah fungsinya untuk memperlihatkan IP yang ada pada address kita, yaitu yang ada pada adapter kita. Sini saya contohkan ipconfig. Maka di sini Ethernet ini adapter dari connection 3 akan keluar. Nah, untuk ipconfig all fungsinya sama saja seperti ipconfig. Tetapi di sini ipconfig akan menunjukkan lebih jelas lagi, itu lebih rinci daripada ipconfig. Nah, untuk ipconfig release, sini dia fungsinya adalah perintah yang bertujuan untuk melepas atau mereset semua settingan IP yang ada pada adapter kita. Nah, ini berfungsi untuk menghilangkan DHCP. Nah, untuk yang kalian setting biasa, yang kalian setting static, maka di sini tidak akan bisa. Coba ipconfig plus sini saya akan buka control panel juga agar bisa terlihat. Nah, sini sebelumnya connected ya. Saya coba release. Sini network connection ini langsung limited or no connectivity. Kemudian di sini ipconfig renew. Fungsinya adalah untuk menyambungkannya kembali. Yaitu setelah dirilis langsung kita renew. Ini kita tunggu. Nah, sini dia akan langsung mendapatkan IP yang berasal dari DHCP kita. Nah, setelah itu kita coba untuk ping google.com. Nah, bisa untuk TTL. Kemudian saya akan langsung lanjut ke praktikum yang ada pada web, yaitu kita coba untuk ping google ping tkj.smkn 3 buduran.sch.id. Kita enter. Nah, sini adalah berhasil TTL. Nah, kemudian saya maaf untuk sini. Nah, untuk perintah ping itu adalah untuk kita katakan sebagai untuk mengetes connectivity. Kemudian di sini untuk selanjutnya adalah tracer. Tracer ini fungsinya adalah untuk melihat lalu lintas dari internet yang dilalui ketika kita mencoba untuk menghubungi TKJ SMKN 3 buduran.sch.id.
Kita tunggu ini sampai selesai. Nah, di sini untuk yang pertama ini adalah yang pertama kali lalu lintas yang dilalui oleh kita, itu oleh servernya. Jadi kita dari IP kita, dan yang terakhir akan sampai pada IP server yang ada pada TKC SMKNI Kambudaran.co.id. Jadi di sini ini IP-nya adalah 118.967.228. Samakan dengan ini 118.967.228. Nah, sekian praktikum yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.